Baiklah, kita lanjutkan. Terima kasih sudah memperhatikan pada part yang pertama. Kita lanjut ke part yang berikutnya, yaitu part 2 ya. Untuk part 2 ini kita akan mempelajari mengenai struktur dasar PHP. Nah, ada yang pernah mendengar istilah PHP ya? Yang pasti bukan pemberi harapan palsu ya. Itu beda lagi ya. Tapi dalam mengetahui PHP, alangkah baiknya kita sudah minimal mengetahui susunan dasar PHP, dasar HTML ya. Jadi minimal HTML sudah menguasai dasarnya ya. Apakah masih ingat? Oke, nanti kita coba di pembelajaran praktek kita akan sedikit flashback atau review mengenai HTML ya. Nah, oke ya. Berikutnya ya, mari mengenal PHP ya. Apa sih PHP itu? Ya. PHP adalah kepanjangan dari Hypertext Preprocessor ya. Jadi PHP-nya tetap ikut ya. PHP Hypertext Preprocessor ya. Yang pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 94 ya. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya, diawali dengan tanda ya ini, dan biasanya identik dengan kurung buka, tanda tanya, dan kurung tutup tanda tanya. Tapi yang lebih enak digunakan ini yang kedua. Nah ini yang PHP, kemudian diikuti dengan tag PHP, kemudian ditutup dengan titik tanda tanya tutup ya. Ini itu tanda tanya tutup, ini buka ya. Kemudian setiap statement pada PHP biasanya diakhiri dengan titik koma ya. Ingat ya, kalau mempelajari PHP itu harus teliti ya. Koma sedikit pun itu bisa error di bawahnya ya, ataupun di atasnya ya. Jadi ketika kita membuat kode-kode PHP itu harus memperhatikan penulisannya ya. Jadi kita dilatih untuk menjadi orang yang perhatian ya. Dan diakhiri dengan tanda titik koma ya. Kalau di HTML kan enggak ya. Bahkan HTML itu kadang kurang tutup pun masih bisa jalan ya. Tapi kalau di PHP, kalau misalnya kurang titik koma, itu bisa berakibat setelahnya ya error ya. Kemudian yang kelima, case sensitive ya. Ada kalimat case, kemudian sensitif berarti ora kenonan ya, atau tidak bolehan ya. Dalam perjawaannya ora kenonan ya. Artinya apa? Artinya untuk identifier yang dibuat oleh kita atau user ya, misal variabel, kemudian konstanta, fungsi ya, itu harus sesuai besar kecil hurufnya ya. Contoh ya, misal di atas kita membuat tulisan misal alamat ya. Ini kan variabel ya. Di atas terus alamat, hanya kecil, L-nya kecil, hanya kecil semua. Tapi ketika di bawahnya, ketika mau memanggil ya, itu salah nulis, misal hanya besar. Bagaimana ya, ini salah ya. Jadi harus sesuai. Karena apa? PHP bersifat case sensitif untuk identifier yang dibuat oleh kita ya. Misal lagi nama tabel ya, nama tabelnya di database-nya namanya misal tabel siswa ya. S-nya besar ya. Tapi ketika dipanggil ya, nulisnya tabel siswa. Nah ini juga salah ya. Ya, bagaimana? Harus seperti ini ya. Karena dibuat oleh kita sendiri ya, identifier yang dibuat oleh kita. Namun tidak case sensitif untuk identifier yang built-in ya, atau bawaan dari PHP. Contoh, nulis if
ya, boleh if ya, boleh kecil, boleh nulis where, boleh where, else, bukan Elsa ya, tapi else, bisa else. Kemudian while ya, boleh while ya. Jadi untuk penulisannya tidak harus besar kecilnya sama ya, boleh tapi untuk yang built-in dari PHP ya, bawaannya ya. Kalau yang dibuat oleh kita itu harus sesuai ya, karena case sensitif ya. Nah ini contoh ini, nah ini ya. Kemudian mudah dipelajari. Nah ini ya, oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk pemecahan masalahnya. Oke. Kemudian contoh program PHP lah ini. Nah, contoh ini. Oke ya, contoh ini ya. Ketika kita membuat file baru, misal menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, contoh ya. Tunggu sebentar ya. Tapi dengan syarat apa? Kalau dulu kan tidak perlu mengaktifkan exam ya. Nah, sekarang kita aktifkan examnya. Examnya diaktifkan. Masih loading, sabar ya. Ini masih loading. Oke, sambil menunggu. Nah ini sudah mulai muncul ya, karena filenya banyak ya. Nah, kita jalankan dulu examnya, klik 2 kali ataupun klik kanan show atau hit. Nah, kita mulai yang, nah ini udah jalan, running ya, udah running. Cirinya bagaimana? Tombolnya udah berubah menjadi stop ya. Kalau belum jalankan seperti ini ya. Contoh, klik start pada Apache dan juga klik start pada MySQL ya. Kalau running itu warnanya hijau ya. Kemudian di minimize saja atau di close, jangan di exit ya. Nah, kemudian kita buat file baru pada menu file ya, kita new file. Kemudian pada bagian bawah ini kita ganti menjadi PHP. Nah, ini saya perbesar ya. Oke, yang pertama kita buat dulu PHP, kemudian tutup dulu, tutup PHP. Nah, tadi sebenarnya bagaimana? Nah, misal echo hello world, dan jangan lupa di akhir dengan tanda titik koma
kemudian di save, file, save. Nah, simpan di htdocs ya, di X foldernya namanya sum ya, ini exam htdocs, buka htdocs, kemudian kita buat folder ya, misal web kelas 12. Oke, dibuka, misal buat lagi pertemuan ya. Misal kita nama hello world, hello.php, nih .php, ganti aja php, save. Nah, untuk menjalankannya kita juga perlu membuka browser ya. Perlu connect internet? Tidak Pak, tidak perlu ya, karena ini menggunakan server lokal ya, server lokal, tidak perlu koneksi internet. Tunggu sebentar ya. Kemudian kita ketikkan localhost ya. Tadi melewati folder apa lagi? Melewati folder web. htdocs-nya ingat ya, htdocs-nya tidak perlu dituliskan, langsung ke folder berikutnya, web 12 slash pertemuan 2 slash, nama filenya apa tadi? hello.php, enter. Nah, ini saya zoom ya. Nah, ini ya hasil dari ngetik tadi ya, echo ya, kemudian disimpan, jalankan, maka akan muncul seperti ini. Oke ya, itu saja pertemuan pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di file angket tadi ya. Saya tunggu file angketnya, jangan lupa dirubah dengan nama masing-masing. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali. Tetap terapkan protokol kesehatan ya. Gunakan masker dimanapun ya, kecuali kalau mandi ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.